Halo Bro Kadang, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang ada di perumahan Wates ya, Villa Royal Regency, Wates, Mojokerto, Kadangan. Gimana? Sudah seberapa banyak sesuatu yang berhasil panjenengan sadari? Satu misal panjenengan berhasil menyadari 10 hal, berarti panjenengan sudah menyempurnakan, sudah berhasil menyempurnakan 10 hal. Dan 10 hal itu tadilah yang akan menentukan kemana laku kesadaran panjenengan. Sebenarnya Putra Rama itu sederhana Pak. Sangat-sangat sederhana, bahkan lebih sederhana daripada sebuah kehidupan. Kalau menurut saya kehidupan di dunia ini itu masih belum bisa dikatakan sederhana lah, dibanding dengan laku seorang Putra Rama. Laku seorang Putra Rama itu sederhana, bahkan sangat sederhana. Kenapa saya katakan laku seorang Putra Rama itu sangat sederhana? Karena seorang Putra Rama itu tidak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu gitu-gituin, nggak perlu gini-gini, nggak perlu itu semua. Karena apa? Karena itu semua itu sudah benar, itu semua itu udah benar, udah begitu adanya. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngituin, nggak perlu. Lantas apa yang perlu dilakukan oleh seorang Putra Rama? Putra Rama adalah makhluk penyempurna. Lah, menyempurnakan di sini bukan untuk merubah sesuatu, bukan untuk mengalihkan sesuatu, bukan untuk menilai sesuatu, bukan untuk menghakimi sesuatu, bukan untuk bla 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 bla, bukan. Intinya menyempurnakan. Maksud nggak kita? Saya kasih contoh ya. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang tidak sempurna. Karena apapun itu diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang tidak sempurna di dunia ini. Jadi apapun itu yang sudah ada di dunia ini nggak perlu di ngapa-ngapain. Biarkan dia mengalir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jika itu sesuatu bagi kita, maka sempurnakanlah dia. Apa yang disempurnakan? Apa saja. Sekiranya apa yang sesuatu bagimu itu lo sempurnakan. Kalau nggak sesuatu bagi kita, ngapain disempurnakan? Kan dia sudah sempurna. Kesempurnaan itu hanya dibutuhkan oleh sesuatu yang belum sempurna. Nah, sesuatu yang belum sempurna itulah yang kita sempurnakan. Sesuatu yang belum sempurna yang perlu kita sempurnakan, sesuatu yang seperti apa? Yang sesuatu dengan kita. Satu misal, saya miskin nih. Siap. Oke, setuju kalau saya bicara tentang miskin? Saya miskin. Nah, saya sesuatu nih dengan yang namanya miskin nih, saya sesuatu. Ya. Miskin itu juga kan ciptaan Tuhan. Miskin itu juga kan ciptaan Rama, bukan ciptaan manusia loh ya. Tidak ada satupun manusia yang mampu menciptakan kemiskinan. Tidak ada satupun manusia yang suka dengan kemiskinan, punya kuasa dengan kemiskinan, atau apalagi yang namanya menciptakan, tidak bisa. Miskin juga ciptaan Rama. Artinya miskin juga sempurna. Artinya miskin juga butuh sempurna. Kalau saya sesuatu dengan miskin itu tadi, maka kita sempurnakan. Caranya Pak Web? Kan udah terlalu banyak video gue. Caranya menyempurnakan bagaimana? Mosok nggak apal-apal. Wahai miskin, engkau berasal dari Romo, milik Romo, dan akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui kesadaran lakuku. Selesai. Sederhana kan?
Jadi nggak perlu kau rubah kemiskinan itu menjadi kekayaan, nggak perlu kau rubah kemiskinan itu menjadi sempurnakan dia dan kita akan mendapatkan hasil dari kesempurnaan. Nah, pertanyaan saya hari ini, sudah berapa banyakkah sesuatu yang sudah berhasil panjenengan sempurnakan? Kalau bahasa saya yang dulu-dulu, apapun itu sambut dengan kesadaran terima kasih. Apapun itu, bagaimanapun itu, dimanapun itu, sambut dia dengan kesadaran terima kasih. Di luar kesengajaan, ketika kita mengucapkan terima kasih akan sesuatu hal, itu ada proses otomatis menyempurnakan. Aslinya seperti itu aslinya. Tapi jika tidak ngeh juga, ya sempurnakanlah. Jadi kesimpulannya gimana Pak Web? Kesimpulannya nggak usah neko-neko lah, nggak usah neko-neko. Kita nggak perlu menghakimi itu, nggak perlu menuding itu, nggak perlu membedakan itu, nggak perlu. Apalagi sampai muncul sebuah niatan. Saya patra kunci supaya tentrem, saya patra kunci supaya selamat, saya patra kunci supaya bisnis saya lancar. Oh no. Bukan itu tujuannya. Ini soal laku ya. Ini soal laku, bukan soal selain laku. Selain laku, no. Ini soal laku. Laku yang seperti apa toh Pak Web? Laku yang berhasil kita sadari, bukan laku yang pada umumnya. Kalau laku pada umumnya anak kecil aja bisa. Nggak perlu jadi putra romo. Anak kecil pun bisa kalau hanya sekedar laku. Tapi kalau laku yang berhasil kita sadari detailnya, nah ini putra romo. Oke. Jadi apapun itu sempurnakan dengan laku kesadaran kita yang sadar akan hidup kita sebagai seorang putra romo. Jangan tolak dia, jangan nilai dia, jangan hakimi dia, jangan bedakan dia, jangan bla 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 apa, nggak usah diapa-apain. Selain itu di luar niatan lagi nih ya, di luar niatan. Di dalam laku yang paling berat itu kan pamrih ya. Jadi di dalam laku yang paling rumit itu adalah pamrih, arogan, ego, itu paling rumit. Jadi apapun itu harus terlepas dari tiga hal itu. Jadi dengan menyambut apapun dengan ucapan kesadaran terima kasih, berarti kita telah menyempurnakan. Jadi di situ ada banyak titik-titik yang berhasil kita genggam. Salah satunya yang membebaskan diri kita dari yang namanya ego, pamrih, arogan itu tadi. Jadi saya ulangi, sudah berapa banyak sesuatu yang berhasil kita terima kasihi? Sudah berapa banyak hari ini sesuatu yang berhasil kita sempurnakan? Semakin banyak, maka semakin tercerahkan kita. Nah, semakin tercerahkan kita, maka semakin apa ya kalau bahasa ananya? Ya semakin putra. Saya ulangi. Laku putra romo itu sangat sederhana. Karena apa? Karena cukup menjadi ketudangannya romo, lalu kita patrap, selesai. Selain dua hal itu, cukup kita sempurnakan apapun itu. Tapi yang sesuatu loh, kalau yang tidak sesuatu dengan kita, nggak perlu diapa-apain. Yang kita sempurnakan itu adalah sesuatu yang sesuatu dengan kita. Karena sesuatu yang sesuatu dengan kita, itulah yang membutuhkan kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu tugasnya seorang putra romo. Yang bisa menyempurnakan hanya putra romo. Jadi putra romo itu adalah makhluk alat Tuhan,
makhluk Tuhan atau alat Tuhan yang dijadikan untuk menyempurnakan apapun itu. Jadi Putra Rama itu dicipta bukan untuk menghakimi, bukan untuk menilai, bukan untuk bla bla bla, bukan. Putra Rama diadakan untuk menyempurnakan yang belum sempurna. Kalau yang sudah sempurna ya jangan. Lah perbedaan antara yang sudah sempurna dengan yang belum sempurna bagaimana Pak Wek? Perbedaannya yang sudah sempurna pasti kita tidak akan sesuatu. Tapi kalau sesuatu itu membuat kita sesuatu berarti itu belum sempurna, maka sempurnakanlah. Tapi yang sudah sempurna atau yang belum sempurna, kedua-duanya harus kita terima kasihi dengan kesadaran rasa kita yang sadar akan hidup kita sebagai putra Rama. Karena apa? Karena sempurna juga Rama, tidak sempurna juga Rama. Sekali lagi, ini soal laku. Ini tentang laku, bukan yang lain. Laku yang seperti apa Pak Web? Laku yang berhasil kita sadari detailnya. Kalau kita hanya menyadari ujungnya aja nggak bisa. Harus detail. Satu misal saya sesuatu dengan kemiskinan, maka kedetilan kemiskinan ini harus saya sadari keseluruhan. Jika ada bagian miskin yang tidak kita sadari, maka kemiskinan itu belum mencapai kesempurnaan. Artinya ya saya akan miskin terus, nggak kaya nantinya. Oke, begitu juga tentang yang lain. Itu soal miskin. Lah kalau tentang masalah sama saja. Nah kalau tentang uang Pak Beb sama saja. Tentang dagangan podo ae sama. Jika dia membuat kita sesuatu, maka sempurnakan dia. Caranya menyempurnakan karena kita sudah tahu bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh tanpa kehendak dia, tidak ada sesuatu apapun yang bukan dia, maka kembalikan ke dia. Ya tentunya dengan laku. Oke. Itu info dari saya hari ini, dan saya akan membahas ini dengan porokatan yang lainnya. Panjenengan bagian videonya aja ya. Oke. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. I love you.